Merupakan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP 3 Semedo kepada beliau Bapak Toko Prianto. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT atas segala kenikmatannya kita di siang hari ini dapat mengikuti aksi nyata yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Arina Sofiana SPDI dalam kegiatan calon guru penggerak. Masih calon ya, jadi nanti tidak CIP lagi kan sudah selesai namanya IP. Jadi pada aksi nyata di modul 1.4 terkait dengan tugas beliau sebagai guru agama, pada siang hari ini menyampaikan atau melakukan kegiatan penerapan dan diseminasi. Jadi diseminasi itu boleh dikatakan sebagai sebuah penularan atau peluasan atau penyebarluasan budaya positif. Budaya positif secara umum pengertiannya adalah suasana atau lingkungan sekolah yang baik yang didasarkan pada tata nilai dan aturan main. Karena ini agama, berarti dalam artian tata nilai dan budaya di bidang agama. Khususnya karena guru agama Islam, maka budaya positif dalam bidang agama Islam. Dan terima kasih, selamat dan sukses berdua hari. Anda sebagai guru penggerak yang bertugas menggerakkan, bukan memadamkan. Jadi kalau nanti datang ke sekolah yang paling sedikit dan paling siang itu bukan guru penggerak, tapi guru perusak. Apalagi budaya positif kan. Jadi ini bisa sebagai acuan untuk teman-teman semuanya. Mungkin bukan materinya karena berbeda tugas, tapi paling tidak suasana kebatinan dan budayanya. Ini nanti bisa diseminasi ke budaya pembelajaran yang lain positif. Seperti apa nanti silakan untuk disampaikan gambaran ini. Siapa tahu ini sebagai sebuah action sekolah ke depan. Kalau nanti ternyata itu bagus, sekolah bisa mensepakati, bahkan kita buatkan SK untuk dijadikan budaya rutin di sekolah ini. Bisa didefinasi ke sekolah ke kelas lain, budaya di dalam kelas seperti apa yang di luar pembelajaran agama itu. Jadi kami mohon nanti coba disampaikan ke kita seperti apa. Saya juga nggak ngerti, siapa tahu dapat poin-poin yang bagus. Dan ini bisa jadi bukan sekedar pemaparan biasa, tapi bisa jadi bahan diskusi kita semuanya. Silakan ditanyakan, tapi jangan ngetes ya. Jadi ini nggak ada tes di sini. Ini secara alamiah aja tanyakan seperti apa gambaran yang disampaikan. Bisa jadi nanti masukan dari teman-teman, bisa jadi kesepakatan dan lain sebagainya. Jadi pada kegiatan aksi nyata, pada kegiatan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, saya berharap teman-teman yang lain ikut Pak Anas, Mbak Beta, Mbak Eva, Bu Erna, Pak Samingan. Sementara mungkin nggak bisa ikut karena tinggal nunggu SK gitu. Jadi dan saya yakin untuk CGP ini ke depan mungkin sebagai salah satu prasyarat, meskipun bukan sebagai syarat utama, sebagai prasyarat dalam hal tertentu sebagai prasyarat. Ini dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Jadi alhamdulillah kemarin saya juga dapat materi Merdeka Belajar, baru tahu Merdeka Belajar itu seperti apa setelah dilaksanakan kegiatan kemarin. Untuk pengetahuan teman-teman semuanya, kurikulum yang berlaku sekarang adalah kurikulum yang berlaku sekarang, yaitu kurikulum nasional. Apa kurikulum nasional? Sebenarnya kurikulum nasional itu adalah pematenan kurikulum merdeka.
nasional itu nama patennya, isinya ya Kultur Merdeka itu. Jadi Purnas isinya ya sama. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sana bukan berarti kemerdekaan dalam pengertian guru bebas. Dari dulu guru bebas. Nah, yang dimaksudkan di sini dalam Merdeka Belajar itu lebih tertumpu pada pembelajaran didasarkan latar belakang keinginan anak. Anak yang bercita-cita menjadi seorang masinis akan berbeda di dalam memberikan pembelajaran, mungkin evaluasinya dengan anak-anak yang bercita sebagai pilot, berbeda dengan kita sebagai dokter. Juga termasuk latar belakangnya. Mungkin orang tuanya seorang penjual berbeda dengan orang tuanya seorang pengusaha, berbeda lagi orang tuanya seorang guru. Nanti lain waktu terkait dengan bagaimana aplikasi Merdeka Belajar, saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya. Dan guru sekarang lebih nyaman sebenarnya, karena fungsi guru sekarang itu cuma fasilitator. Kalau dulu ketika Pak sampingan saya sekolah itu ketika saya lapar, gurunya langsung ini nasi, ini makan dimakan, kenyang, katanya dapat ilmu. Harus kasih minum, dapat ilmu. Sekarang tidak. Anak bukan lembaran kosong, anak bukan gelas kosong. Anak kayak gambaran analognya, anak dibawa ke mall, ditaruh di pintu masuk mall lalu ditunjukkan. Itu kantor HP, itu kantor baju, itu kantor sepatu, itu kantor makanan, itu kantor apa. Lalu ditanya, kamu pengen apa? Oh, saya pengen makan. Masuk ke kantor makanan, silakan makan apa yang kamu suka yang ada di sana. Sama, ketika bertanya pada anak, kamu cita-citanya apa? Sebagai pilot. Maka ditanya, misalnya operasional matematika perkalian misalnya, kamu jadi pilot, mau menerbangkan pesawat dari Jakarta ke Amerika, jaraknya 2000 meter, kecepatannya 200 km per jam, kira-kira. Ada yang jadi masinis, kamu pasti jadi masinis. Kamu jadi masinis, bawa kereta, relnya panjangnya sekian kilo, 1 liter itu dapat sekian kilo, butuh berapa bensin? Panas ditanya, misalkan panas jadi apa? Pengen jadi kuli bangunan atau insinyur bangunan misalnya. Ruang kelas itu pada 7x8. Kalau 1 meter, 1 keramik itu beratnya 1 meter kan 1 meter butuh berapa keramik? Materinya sama, tetapi pertanyaannya berbeda. Ketika ditanya dengan cara berbeda, sesuai dengan yang ada di hatinya, maka dia menyenangkan. Mbak Erna senangnya donat, ditanya donat pasti menarik. Mbak Eva senangnya sate, ditanyanya gulai gak sambung. Panas senangnya tulang, ya jangan cerita untuk pergi ke musola gitu. Jadi pertanyaan latar belakang ini penting. Nah, seperti aplikasinya seperti apa? Kapan-kapan mungkin di luar CGP, karena CGP waktunya ada di sini. Saya akan sampaikan itu. Jadi tidak sesuai dengan kita bayangkan. Dan habis itu guru nyaman betul. Jadi guru sekarang dengan cukup 1 HP. Kemarin saya nggak paham bagaimana menggunakan HP. Ternyata itu mudah. Jadi nanti guru itu sebenarnya pergi dari ruangan, duduk di ruangan itu bukan bisa. Karena pekerjaan pembelajaran bisa sampai ke rumah. Seperti apa bentuk realnya nanti lain kesempatan. Jadi monggo balik pada aksi nyata. Ini aksi nyata yang berapa? Aksi nyata keempat pada modul 1. Berarti modul 1 4 kali. Budaya positif. Kalau budaya negatif ya harus sampaikan ya. Budaya positif. Saya berharap bukan sekedar teori tapi sebagai praktek. Gitu ya. Monggo silakan disampaikan, silakan berdiskusi. Saya berharap dengan keberadaan jangan sebagai CGP pada angkatan 11 ini mampu memberikan nuansa positif. Kalaupun tidak sebagai seorang tutor, seorang teladan, yang tidak sebagai pembeda. Gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya monggo saya juga akan ikuti karena juga tidak tahu ini mau seperti apa. Nanti kita saling diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merencanakan untuk acara yang ketiga pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Alina Sofiana SPD. Kepada Bu Alina dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Semedo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Semedo. Pertama dan pertama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang mana ini salah satu kegiatan dari saya, program calon guru penggerak. Salah satu tugas aksi nyata yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi budaya positif kepada seluruh Bapak Ibu guru ataupun anggota di SD Negeri 3 Semedo. Salawat beserta salam yang selalu kita junjungkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita jadikan tuntunan atau suri tauladan hingga nanti kita nantikan pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktunya pada kesempatan hari ini atau waktu ini dapat memenuhi kegiatan saya sebagai salah satu tugas yang harus dilaksanakan bukti aksi nyata di modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya dalam kegiatan calon guru penggerak ini, alhamdulillah begitu banyak informasi ataupun ilmu yang telah diberikan kepada kami para calon guru penggerak, yang mana di sini untuk penyalurannya mungkin masih belum bisa secara global atau keseluruhan bisa saya sampaikan, namun akan insya Allah bertahap. Beberapa yang saya tangkap dan saya terima dari kegiatan calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Langsung saja berikut akan saya sedikit paparkan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Namun sebelumnya ada satu video inspirator yang akan saya tampilkan terlebih dahulu sebagai pembuka kegiatan hari ini. Monggo untuk demikian Bapak Ibu, ada suatu video ya, yang mana suatu pekerjaan dari seorang sakron, ini adalah seorang penyuluh pertanian. Dari video tersebut dapat kita ambil satu titik positif yang mana seorang yang apabila memiliki satu keinginan dalam pekerjaannya, ketika kita berusaha untuk bisa mewujudkan hal-hal yang baik sesuai dengan tujuan kita, ternyata akan ada 1-2 orang pastinya akan melihat sisi positif kita. Makanya ketika kita sudah menampilkan ataupun melaksanakan segala sesuatu yang positif tentunya dengan keinginan kuat kita, nantinya akan menimbulkan ataupun menghasilkan sesuatu bahkan jauh dari yang kita bayangkan, kesuksesan ataupun keberhasilan yang nanti akan kita dapatkan. Itu sedikit gambaran usaha kita
Tentunya kalau dalam kegiatan kita dalam pengajaran itu adalah usaha kita untuk menjadikan anak didik kita lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang para guru hebat. Tentunya SD Negeri 3 Semedo ini guru-gurunya sangat hebat-hebat nih Bapak Ibu. Mari belajar bersama. Kita saling berkolaborasi nanti untuk saling mendukung demi tentunya mewujudkan kedisiplinan positif di sekolah kita yang tercinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa ilmu ataupun pengetahuan yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak ini diantaranya adalah penanganan konsep utama modul budaya positif dalam menangani peserta didik. Di sini dijelaskan bahwa kita menangani atau melihat perilaku peserta didik itu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi siswa kita di sekolah untuk memperbaiki yang mana sebuah kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak didik kita, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka atau jati diri mereka dengan karakter yang baik tentunya, yang tadinya salah terus berubah menjadi lebih baik. Di sini segitiga restitusi yang dilaksanakan adalah sebagai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yang mana nanti akan menghasilkan motivasi perilaku manusia atau anak didik kita, kemudian posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa nantinya akan dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap masing-masing perkembangannya sendiri-sendiri untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini disiplin positif yang diterapkan, sebelumnya kita mengacu pada arti dari disiplin positif sendiri. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya ketika kita melaksanakan disiplin, ternyata ada beberapa yang merasa kurang tidak nyaman sebenarnya. Tetapi ketika kita tetap melaksanakan, insya Allah kalau sudah konsisten terus-menerus kita laksanakan, nanti akan menjadikan baik akhirannya. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, tentunya untuk peserta didik, juga memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sokongan, tanpa ada ancaman ataupun tanpa ada hukuman. Di sini ancaman, sokongan dan hukuman yang kadang tidak kita sadari kita masih laksanakan. Kemudian sebagai pendidik atau guru di sini tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan yang ekstrinsik. Bapak Ibu, untuk kebutuhan manusia dasarnya tentunya kita yang namanya manusia yang pertama pasti adalah kasih sayang. Kita butuh kasih sayang. Di sini dalam kependidikan kita butuh kasih sayang dari peserta didik kita sebagai guru. Kita juga memberikan kasih sayang kepada mereka peserta didik seperti halnya anak kita sendiri. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah pertahanan hidup. Pertahanan hidup di sini juga sebagai fondasi bahwa kita itu harus bisa menghadapi kehidupan, menjalani segala yang ada di lingkungan kita itu dengan mampu bertahan. Yang mana kalau di sekolah itu ada teman yang nakal, kalau di sini kan ada nakal kepada teman yang lain dalam hati peserta didik kita nih. Nah, kita harus bisa menerapkan kepada anak didik kita anak-anak itu harus bisa bertahan hidup atau bertahan dengan kebenaran yang dimilikinya. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan anak-anak di sini ada bebas melaksanakan segala yang mereka inginkan, tapi tanpa tanpa membuat suatu kesalahan. Dalam arti bebas berbuat tapi tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita. Kemudian ada penguasaan dan kesenangan. Untuk penguasaan sendiri dapat menguasai segala yang kita berikan, ilmu-ilmu yang kita berikan ataupun
materi-materi anak didik kita bisa menguasainya, dan kesenangan tentunya dalam kegiatan dalam pembelajaran mereka tetap dalam merasa senang, tidak tertekan untuk materi-materi atau pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, untuk motivasi perilaku manusia itu, sebuah motivasi sendiri merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang, dalam hal ini kita seorang guru, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita sebagai guru itu diharapkan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kadang kita masih sering melaksanakan seperti itu di Bapak Ibu, tidak nyaman. Anak-anaknya misalkan ayo disapu, kalau nggak disapu nanti kelasnya jadi kotor, kalau tetap tidak bersih bu guru hukum. Ada yang masih melontarkan kalimat hukum, dihukum. Nah itu kalau bisa mulai hari ini atau mulai saat ini kita lebih mengurangi hal tersebut. Itu sebenarnya mengurangi motivasi intrinsik anak didik kita, ya. Terus mendapatkan imbalan penghargaan dari orang-orang lain. Kita kalau bisa memotivasi anak untuk lebih baik, untuk lebih belajar dengan tekun itu jangan dengan imbalan. Misalkan sering ya ketika kita memberi perintah tetap upai, ada yang seperti itu ya. Nanti kalau kamu mau menyapu tak kasih nilai 100. Nah seperti itu ya. Itu juga termasuk dalam memberi imbalan, tapi kita lebih dikurangi untuk pemberian motivasi yang semacam itu tentang imbalan. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Murid melakukan disiplin itu harus dengan sadar diri akan nilai kebajikan dirinya sendiri tanpa ada imbalan, tanpa ada hukuman. Nah, itu ya merupakan motivasi intrinsik seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya ada sebelum ke yang lain, Bapak ada yang mau disampaikan tentang apa dulu? Misalkan dalam kelas itu ternyata ada satu kejadian yang pernah dialami, monggo sebelum kita langsung ke konsep disiplin identitas belajar, nanti kita sambil ini saja, sambil berjalan, monggo ada memberi motivasi ke anak dengan hukuman dan juga dengan ibadah. Ada Bapak Ibu atau kita lanjutkan dulu? Lanjutkan dulu. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ternyata hukuman dan penghargaan merupakan konsep kedisiplinan yang termasuk identitas gagal. Mengapa? Yang mana hukuman, yang namanya hukuman itu ternyata menyakitkan anak didik kita. Sakit, katanya ya. Seperti itu, menyakitkan, terus tidak nyaman ternyata kalau anak diperintah sesuatu nanti tak hukum misalkan. Kalau nggak melaksanakan nanti dihukum. Nah, itu ternyata menyakitkan bagi anak-anak dan tidak nyaman. Nah, murid-murid atau anak-anak itu merasa takut, merasa itu suatu paksaan atau kita itu memaksa pada anak, dan murid menyembunyikan kesalahannya. Artinya ketika murid melakukan kesalahan, diumpet-umpet, disembunyikan seperti itu. Murid menjadi rendah diri, tidak berani untuk melakukan sesuatu yang lain. Nah, dalam kedisiplinan penghargaan juga anak itu biasanya nanti cenderung tidak aktif kalau nggak dikasih imbalan ya nggak mau, akhirnya kan tidak aktif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri antara anak yang satu dengan anak yang lain, nanti akan timbul rasa iri, mematikan kreativitas anak tersebut. Dan penghargaan juga menghukum dengan sistem ranking. Biasanya dalam kita kemarin di kurikulum yang kemarin itu sistem ranking. Nah itu ternyata mematikan ya. Ranking 1 nanti guru kasih hadiah misalnya. Ternyata itu mematikan suatu kedisiplinan anak. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak itu nantinya ketika mampu sedikit tidak dianggap, tidak diberi penghargaan, terus akhirnya mumpah tidak mau melaksanakan kegiatan. Nah itu salah satu disiplin identitas yang gagal. Nah seperti apa yang harus kita lakukan dengan kedisiplinan dengan identitas yang sukses? Contohnya adalah memberi konsekuensi.
Konsekuensi di sini adalah cara yang pertama, manfaatnya menguatkan jangka pendek. Penguatan jangka pendek dengan konsekuensi yaitu kita melaksanakan apa yang kita terapkan ke anak atau kita perintahkan. Oh ya, ini berarti harus dilaksanakan pada saat itu juga. Perlu monitoring berkelanjutan, berarti konsekuensi kedisiplinan itu harus kita lanjutkan dengan selalu kita awasi atau kita adakan evaluasi seperti itu. Kemudian ada stimulus respon, murid akan menghormati peraturan tersebut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau anak-anak sudah melakukan satu kesalahan tapi tahu konsekuensinya, nanti pasti tidak akan melakukan kesalahan tersebut dan anak-anak tidak perlu merenungi apa yang telah mereka laksanakan karena tidak akan melaksanakan kesalahan tersebut. Restitusi. Nah, di sini restitusi ini adalah salah satu materi yang paling berkesan saat pembelajaran calon program ini, bahwa dalam restitusi ini murid ternyata bertanggung jawab untuk perilakunya. Konsep restitusi yang sudah dilaksanakan dan dicoba untuk kita terapkan kemarin, bahwa murid ternyata bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, menyadari kesalahan atau mengakui kesalahannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, yang mana masalah yang ditimbulkan oleh anak nanti akan tidak keberlanjutan lagi atau tidak diulangi lagi. Kemudian murid menghormati dirinya tentunya dan menghormati orang lain. Kemudian teori kontrol pada diri murid akan memegang kontrol, tidak akan mengulangi apa yang dilakukan. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu jenis kedisiplinan, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, selanjutnya konsep disiplin yang pendekatan restitusi yang tadi sudah disampaikan, yang mana proses penciptaan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Ini untuk merubah atau mereka itu nanti akan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusinya adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, menawarkan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak yang dilakukan, kemudian fokus pada karakter anak itu seperti apa, bukan sebuah tindakan anak tersebut. Terus penguatan dan fokus pada solusi atau pemecahan masalah atau kasus yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Nah, ini perbedaannya. Beberapa kasus yang kita hadapi dalam keseharian ini, diantaranya ada yang siswa sering tidak mengerjakan PR, kemudian tidak mengerjakan tugas. Apakah PR itu dilaksanakan, khususnya kalau kemarin dalam kegiatan Jambran, kebetulan kemarin saya menugaskan ke anak didik, ternyata dalam kasus tersebut anak itu tidak menulis tugasnya, kan mencatat materi ya. Ternyata anak tersebut tidak melaksanakan tugasnya, bahkan malah ngantuk katanya. Dapat laporan dari teman yang lain, anak tersebut malah ngantuk di kelas. Ada juga yang anak nakut-nakuti temannya dengan ulat ataupun barang yang kurang baik kepada temannya lain, akhirnya membuat kegaduhan dalam kelas. Nah, di sini contoh kasus di sini bagaimana cara penanganannya. Kalau dengan hukuman, yang pertama guru menghukum. Nah, siswa tersebut hormat kepada bendera di luar kelas nih selama 10 menit. Terus gurunya marah-marah, muridnya menjadi takut. Nah, itu zamannya dulu saya seperti itu. Kalau dapat hukuman dari Pak Guru, dihukum di kelas, bahkan malah di dalam kelas suruh berdiri satu kaki seperti itu. Nah, kalau hukuman, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR atau tugas tersebut pada jam istirahat. Kemudian bahkan 3 kali lipatnya, menulis satu halaman itu sampai 3, 4 atau 5 halaman, 3 kali lipatnya. Nah, itu konsekuensinya, berarti itu terjadi kalau kita sudah saling sepakat dengan anak-anak. Guru tegas dan menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan dulu. Kalau penanganan kasus ini dengan restitusi, itu yang pertama guru tanya dulu. Tanya dengan apa keyakinan kelas pada atau dirinya sudah disepakati bahwa kalau melakukan suatu kesalahan ada imbasnya seperti apa. Nah, kita tanyakan dulu kalau dengan restitusi, keyakinan kelas atau apa yang sudah
seperti apa, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka, siswa nantinya akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan penanganan kasus pada anak. 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya, contoh penerapannya dari 5 posisi kontrol tersebut dengan penghubung itu patuh aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, itu contohnya. Contoh membuat rasa bersalah, beberapa kali guru memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, ada kalimat seperti itu diberikan kepada anak. Kalau kepada teman, ayolah yang disiplin, seperti itu deh. Kita kepada anak menganggap mereka itu teman kita. Terus buat guru bangga, hari ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Itu salah satu penanganan dengan berbagai macam obrolan yang kita laksanakan atau kita lakukan pada guru. Lalu yang selanjutnya tentang pemantau. Nah, jenis pemantaunya adalah kamu sudah melanggar. Kita tanyakan kepada anak apa peraturan dan konsekuensinya, seperti itu. Itu cara kita memantau anak didik kita dengan penanganan kasus tersebut. Manajer, kita sebagai manajer, yaitu kita bertanya dengan apakah kamu tahu kesalahan kamu, seperti itu. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Dari kasus itu kita tanyakan seperti itu ke 5 posisi yang tersebut. Maaf, selanjutnya untuk keyakinan kelas. Beberapa kelas sudah saya terapkan. Sebuah keyakinan kelas disepakati bersama dengan anak-anak. Tapi sebelumnya, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau kita kan biasanya ada jadwal piket, ada jadwal pelajaran yang kita pampang dalam kelas kita. Namun kita juga perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan? Contohnya, mengapa kita itu memiliki peraturan suruh memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu kan sebuah peraturan ya. Kenapa? Kenapa kita harus memakai helm ketika memakai motor? Untuk melindungi kepala khususnya ya, karena helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Sama juga ya, agar lebih sehat, seperti itu ya. Nah, itu sebuah peraturan. Nah, di sini kalau keyakinan kelas itu kita laksanakan dengan mengantisipasi bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik kita, apa yang kita terapkan atau kebiasaan kepada anak didik kita, itu kita sepakati bersama dengan keyakinan kelas. Kita sama-sama bareng-bareng. Kalau kelas kotor, keyakinan atau konsekuensinya apa? Atau apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, anak-anak akan menjawab sendiri. Sudah Bu, ada yang seperti itu. Kemarin dipraktekkan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, apa saja di dalam kelas? Oke. Nah, ternyata alhamdulillah ketika kita sudah laksanakan keyakinan kelas ini, anak itu lebih mengena kepada anaknya. Anak-anak langsung menyadari bahwa langsung melihat di bawah mejanya. Ada kemarin kalau di kelas 5 kemarin sudah dipaparkan bahwa satu kebersihan kelas harus tetap dijaga seperti itu kan ya. Nah, keyakinan kelas yang disepakati adalah satu sampah saja yang ada di kolong meja sendiri harus dibersihkan oleh anak tersebut. Kalau tidak, sudah diingatkan oleh teman yang lain, sudah ditegur ternyata tidak dibersihkan, terus konsekuensinya apa? Ada dendanya katanya. Nah, dendanya berapa disepakati? Ada denda 10.000, ada denda seminggu piket terus. Nah, ternyata dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang disepakati langsung sekarang alhamdulillah bisa, ya walaupun sih masih hanya dalam pembelajaran agama yang saya maksud ya, syukur bisa nanti di setiap pembelajaran kesehariannya dapat dilaksanakan seperti itu. Dan itu insya Allah sudah mulai dilaksanakan. Anak-anak sudah mulai melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat mereka sendiri di dalam kelas dan diterapkan. Itu salah satu contoh
hal positif jika kita membuat keyakinan kelas yang dilakukan bareng-bareng bersama anak-anak sebagai kedisiplinan anak. Seterusnya, kegiatan pembuatan keyakinan kelas benar-benar harus dilaksanakan bareng-bareng dengan anak-anak, bukan hanya sebuah peraturan yang gurunya menulis peraturannya terus dipajang di kelas anak suruh baca. Nah, itu kurang relevan, kurang meyakinkan. Nah, ketika kegiatan kelas dilaksanakan bareng-bareng, anak akan lebih ada rasa tanggung jawab. Selanjutnya, tadi beberapa kegiatan kelas ada datang ke sekolah tepat waktu, disiplin waktu dalam belajar, membuang sampah dalam tempatnya, bersih dan rapi, menghormati teman dalam berpendapat, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Nah, itu ternyata sudah dilaksanakan oleh berkata sopan dan saling membantu dan bekerja sama. Itu salah satu jenis kegiatan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana membuatnya? Nah, tentunya dengan lebih abstrak dari peraturan, lebih lebih terlihat daripada satu peraturan. Sedikit saja tapi mudah diingat. Kemudian berupa pertanyaan yang lebih universal sesuai dengan kondisi kelas tersebut, dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Nah, tentunya mungkin dari guru-guru kelas juga nanti di masing-masing kelasnya membuat bersama-sama dengan anak-anak di masing-masing kelasnya. Itu akan lebih mengena. Kemudian untuk perilaku yang dilakukan oleh peserta didik, ada yang tadi sebuah ataupun kesalahan ataupun sebuah perilaku yang negatif dilaksanakan, kita laksanakan atau kita pecahkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanya alasan apa yang dilakukan anak itu dalam perilaku yang kurang baiknya, terus mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dilakukan atau disepakati, ada memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi tindakan kesalahan anak tersebut. Caranya, adakah memberi pertanyaan, adakah cara lebih efektif kalau kamu membutuhkan apa? Misalkan lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contoh di sini adalah kemarin si salah satu anak membawa caci. Asyik, cacinya itu buat mainan ya, yang bagi anak-anak yang tidak takut dengan caci. Ternyata dua anak mengajak temannya sudah bermain terus ditakut-takuti, akhirnya menjadi ada rasa tidak nyaman di dalam teman-temannya. Nah, di sini kita tanyakan, ada nggak cara efektif untuk membawa sebuah kondisi yang asyik tapi tanpa mengganggu temannya? Nah, itu segitiga restitusi dalam validasi tindakan, itu kita tanyakan di situ. Cara selain menakut-nakuti teman seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti kita tanyakan kepada anak tersebut, tidak harus menakut-nakuti teman. Sebenarnya dari validasi yang kita laksanakan, nah kita tanyakan apa alasannya, seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu di akhir tahapan segitiga restitusinya ya. Setelah kita tanyakan dulu tadi maksudnya apa, terus alasannya apa, ternyata pengen memiliki atau membuat sebuah kesenangan. Nah, dari konsekuensi yang sudah dilakukan, hasilnya apa, kemudian akibatnya apa, kita sampaikan kepada anak. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sudah membuat sebuah peraturan, harus kita lakukan atau kita penuhi aturan itu dan laksanakan. Seperti itu kita cara penanganan kasus kepada anak. Nah, Bapak Ibu, untuk budaya positif di sekolah tentunya sangatlah penting untuk pengembangan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, tentunya sebagai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sebagai penutup nantinya, sebelum nanti sesi tanya jawab, ada salah satu video inspirator sebenarnya ini ya. Tapi sebelum ke video, ada masukan terlebih dahulu ataupun tanggapan, itu monggo untuk dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya.
Terima kasih juga atas ilmu pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah setelah dijelaskan oleh Bu Ari tadi, beberapa yang saya pikirkan juga sama dengan Bu Ari, bahwa untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh siswa memang sangat diperlukan diskusi, sehingga bukan satu arah kita semata-mata menyalahkan siswa atau murid. Memang kita harus menanyakan terlebih dahulu alasan, kemudian ditanyakan apakah perilaku yang dilakukan oleh siswa itu benar atau salah, baik atau buruk dan sebagainya. Kemudian baru kita ingatkan kembali ke perilaku-perilaku yang lain yang lebih baik yang tadi disampaikan oleh Bu Ari itu, yang ular apa cacingan ya itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah yang saya terapkan ini peraturan kelas atau keyakinan kelas atau yang lainnya? Saya pernah membuat yang masih saya pakai kalimatnya kesepakatan, bukan keyakinan, karena kita menyepakati bersama-sama. Kesepakatan bersama-sama dengan siswa yang pertama adalah tentang disiplin dalam mengerjakan tugas ataupun PR. Bersama dengan murid-murid kami menyepakati ketika diberi tugas atau PR untuk hari berikutnya atau hari yang kita sepakati bersama, contoh diberi tugas hari Senin untuk hari Rabu, kan ada 2 hari. Ketika di hari Rabu belum selesai, kita sepakati bersama bahwa siswa atau murid yang belum selesai itu mengerjakan di luar kelas, karena hari Rabu itu kita akan membahas atau mengoreksi bersama-sama. Dikhawatirkan ketika siswa yang belum selesai tetap di kelas kan bisa mendengarkan jawaban dan menulis. Nah, sehingga siswa yang belum selesai disepakati di luar kelas sambil mengerjakan tugasnya, entah di luar di ruang sholat atau di perpustakaan begitu. Itu yang kami buat kesepakatan. Apakah itu sudah benar seperti itu atau masih harus diperbaiki? Kalau diperbaiki berarti model seperti apa yang harus saya perbaiki di dalam kelas? Demikian Bu Ari, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, ataupun ada satu pertanyaan untuk kasus ataupun kesepakatan yang tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Anas, itu sebenarnya itu juga merupakan benar, itu kesepakatan kelas, sudah benar dilakukan dengan kesepakatan kelas. Namun untuk keyakinan kelasnya sendiri berarti ada istilah lain. Dalam keyakinan kelasnya berarti isinya itu tentang disiplin mengerjakan tugas, yang seperti itu ya. Nah, untuk jenis penanganannya, berarti tadi pertanyaan yang pertama tentang apakah itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, berarti jawabannya yang sudah dilakukan betul keyakinan kelas, tapi harus membuat juga sudah membuat kesepakatan kelas, tapi harus juga membuat keyakinan kelasnya. Jadi sudah dibuat kesepakatan kelas, Pak Anas di kelasnya juga harus membuat keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelasnya berupa disiplin mengerjakan tugas tepat waktu, di satu kesepakatan kelasnya yaitu tadi mengerjakan sesuai dengan jadwal ataupun waktu yang ditentukan, kan seperti itu. Nah, untuk penanganan kasus seperti itu yang tadi jika sudah disepakati berarti modelnya tentang hukuman menghukum. Nah, menghukum dengan cara mengerjakan di luar kelas. Berarti kan seperti itu kalau di kesepakatannya. Kalau bisa penghukum itu di luar kelasnya dikurangi, diganti dengan cara misalkan anak yang tadi tidak mengerjakannya berarti nanti diberi tugas merangkum dari anak yang telah sudah mengerjakan tugas tadi. Contoh misalkan tadi soal yang sudah dikerjakan, anak-anaknya bisa memaparkan di depan kelas yang sudah mengerjakannya. Anak yang tidak mengerjakan yang tidak mengerjakan PR itu disuruh merangkum saja. Itu nanti akan lebih mengena dari anak yang sudah mengerjakan PR mendapat penghargaan. Untuk anak yang tidak atau belum
mengerjakan PR itu bisa langsung mengerjakan saja tetap di dalam kelas, cuma nanti konsekuensinya mungkin ada 1-2 nilai yang tidak sama dengan anak yang tepat waktu melaksanakan tugas tersebut. Seperti itu Pak. Oke. Monggo yang lain. Terima kasih. Langsung saja ini untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mungkin untuk anak kelas tinggi itu mudah ya. Tapi untuk anak kelas rendah, terutama kelas 1 yang untuk mengungkapkan atau mengungkapkan pendapatnya saja masih susah, itu bagaimana caranya? Apa saya membuat itu perlu dibeli dulu atau mungkin bagaimana cara mengulasnya dengan anak begitu? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yana. Untuk anak kelas rendah tadi, kelas 1-2, kelas 1-2. Kemarin sudah saya coba cara untuk mengatasi kalau untuk anak kelas rendah atau di sini kelas 1 itu kita gunakan bahasa, kita guru menuntun anak tersebut untuk membuat suatu kesepakatan keyakinan kelas dengan cara kita tuntut. Untuk yang tentunya yang menulis nanti gurunya. Jadi kalau anaknya kan masih belum mampu, tapi kita tuntun dengan cara kita jelaskan praktekkan. Misalkan anak-anak kalau kelas kita kotor bagaimana? Kita tanyakan seperti itu kan. Nah, nggak baik jadi tidak indah misalnya sebetulnya. Yuk kita laksanakan keyakinan kelas, kesepakatan dulu, nanti kita jadikan keyakinan kelas ketika sudah ada anak yang buang sampah kok sembarangan. Nah itu bagaimana? Kita tawarkan ke anak, sebagai anak sudah tahu ini kotor, itu tidak baik, berarti harus bagaimana? Kadang pasti ada teman yang lain, buku bebu atau kasih itu Bu, suruh ini Bu, ada yang seperti itu. Nah kita beri penjelasan ke anak. Nah kalau kayak gitu tidak baik, yuk bareng-bareng ditulis ya. Nanti ini kita tulisannya diingat-ingat bahwa kalau melakukan atau membuat sampah sedikit aja di kelas, berarti harus membuangnya lagi di tempatnya. Terus kalau tidak melaksanakan, ada konsekuensinya, disepakati bersama seperti itu. Nah nanti setelah ditulis oleh kita gurunya tentunya, nanti kita tempel, anak-anak suruh menyaksikan. Kalau anak-anak tidak menyaksikan ataupun anak-anak yang suruh menempelkan, nanti untuk bahan ingatan kita kepada anak, ini loh kemarin kamu udah ditempel siapa yang nempel itu, kamu sendiri kan, loh kenapa dilanggar, seperti itu untuk cara mengingatkan ke anak. Jadi tetap kalau kelas rendah kita yang memandu, tapi disepakati bersama oleh anak-anak yang ada di situ. Seperti itu. Monggo selanjutnya, ada tambahan atau masukan dari Bapak? Ya, terima kasih kesempatannya. Yang tadi saya tanyakan tentang kesepakatan dan keyakinan. Kemudian saya teringat tadi pas materi awal itu ada tentang hukuman dan penghargaan. Nah, konsep di sini dengan identitas gagal, yaitu ketika menerapkan hukuman atau ancaman dan juga penghargaan. Kemudian pikiran saya langsung begitu. Bagaimana saya mengingatkan anak untuk beribadah selain alasan untuk masuk surga atau neraka? Saya teringat seperti itu tadi begitu. Karena konsep yang sering kita utarakan seperti itu, ketika sholat mendapat pahala masuk ke surga. Ketika tidak melaksanakan sholat atau kewajiban dosa masuk ke neraka. Itu adalah konsep hukuman dan penghargaan. Nah, saya masih belum menemukan kalimat, meskipun ya sedikit menemukanlah satu. Itu memang ada tahapnya. Ketika kita sudah bisa melakukan ibadah dengan cinta, tapi itu ada tahapnya. Ketika sudah lama, nah untuk anak bagaimana? Itu yang belum saya temukan. Ketika kalau seperti itu sering muncul kalimat seperti itu dengan seperti ini, berarti termasuk dengan identitas yang gagal, berarti harus diperbaiki. Nah, mohon masukan atau pendapat dari teman-teman juga atau Bu Ali nanti
bagaimana kita nanti ketika mengingatkan ke anak mengganti kalimat. Mungkin kalau memang tadi ketika memerintah anak di sekolah atau anak sendiri di rumah, bagaimana untuk merayu, melatih untuk beribadah supaya semakin dewasa semakin sadar bahwa ibadah adalah kebutuhan atau kewajiban. Mungkin itu yang saya tanyakan, dan mohon ada pendapat yang lain nanti bisa berdiskusi bersama. Dari yang lain ada atau saya dulu? Oke, baik, terima kasih Pak Anas. Untuk kasus yang itu benar sekali, dalam keseharian sering, bahkan hampir setiap hari seperti itu nih, kita memerintahkan anak untuk sholat dengan sedikit ancaman, itu penuh dengan ancaman. Dan tanpa sadari itu sebuah ancaman, hukuman dan penghargaan yang diberikan dari kata atau kalimat yang kita ucapkan. Nah, cara kalau saya sendiri sudah saya sedikit terapkan juga, bukan kalimat yang nanti masuk surga, nanti masuk neraka. Itu kita alihkan atau kita ganti dengan kamu memiliki waktu itu hanya berapa jam. Ketika berapa jam itu dilakukan sholatnya, misalkan kalau di sekolah, kamu sholat di sekolah hanya waktunya waktu 12 sampai jam 1. Nah, kalau jam 12 sampai jam 1 ada waktu, ada kesempatan untuk sholat, nah kamu malah tidak mau, nanti ternyata di rumah dalam perjalanan sudah lama sampai di rumah malah tidak bisa mengerjakan, akhirnya nanti terjadi lupa. Dan paling kita memberi pengertian yang seperti itu, setelah lupa nanti waktunya akan hilang, yang rugi siapa? Kamu sendiri, paling seperti itu. Nah, terus kita kasih motivasinya itu kesadaran diri anak itu. Kamu sudah, misalkan kalau anak yang lebih tinggi kita dengan kayak anak laki-laki ketika sunat, jadi kewajiban anak sunat sudah tahu, kita ingatkan seperti itu. Kalau perempuan, kamu perempuan sebelum mengalami menstruasi itu kewajibannya itu masih berapa waktunya itu bebas dalam arti setiap saat itu bisa melaksanakan sholat itu. Tapi ketika sudah menginjak menstruasi, waktunya itu akan lebih sedikit. Nah, kita paling terangkan seperti itu untuk menghindari kalimat-kalimat yang mengenai hukuman atau penggantian. Seperti itu Pak. Tambah dengan kalimat-kalimat yang seperti kita waktunya akan hilang, eman-eman, seperti itu. Paling seperti itu Pak Anas. Ya, kalau yang saya terapkan, Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Iya, Bu Arin tadi kan udah kesepakatan nanti kena kelas. Balik lagi ke situ, mungkin anak beberapa masih ada yang melakukan pelanggaran, ya. Yang akan saya tanyakan bagaimana untuk meminimalisir atau mengatasi supaya anak itu jangan sering-sering melakukan pelanggaran, gitu. Baik, terima kasih. Nah, meminimalisirnya tentunya dengan pemberian contoh kita. Tadi kita misalkan jenis pelanggarannya, anak-anak menggunakan spidol di kelas buat korek-korekan gitu ya. Nah kita di kelas langsung misalkan anak-anak dengan cara misalkan kita sembunyikan dulu spidol tersebut. Nanti pura-puranya spidolnya kemana? Nah nanti kan ada anak yang tadi buat mainan saya Bu, misalkan seperti itu. Nah itu bisa sebagai acuan kita untuk mengajak diskusi mereka, bahwa yang dilakukan, memberi informasi pada anak itu yang dilakukan anak tersebut telah melanggar peraturan kelas atau melanggar suatu kegiatan yang tidak baik dalam kelas. Nah kita contoh, dan ini berarti spidolnya nggak ada, berarti di mana ini buat mainan siapa? Kan berarti anaknya malah justru akan memberi informasi sendiri kepada kita. Kita beri pengertian ketika sudah melakukan itu, berarti yang dilakukan betul atau salah, seperti itu. Nah kalau yang benar bagaimana? Kemudian anaknya memberi komentar kepada apa yang kita sampaikan, terus anaknya kan pasti akan langsung memberi solusi juga. Oh ya berarti ketika sudah di akhir
di akhir obrolan dengan anak itu berarti ini spidol ketika di kelas yang boleh memakai siapa, ketika berarti bu guru, dan yang boleh memakai kembali ketika diberitahu oleh bu guru. Insya Allah nanti tidak akan diulangi seperti itu. Ketika itu dilakukan di depan teman-teman yang lain, teman yang lain nanti akan mengingat. Nah, yang satu lupa, teman yang lain pastinya nanti akan mengingatkan bahwa kemarin kok tidak boleh karena bu guru. Akhirnya lambat laun atau berjalanan waktu sedikit demi sedikit akan mengurangi, bahkan nanti akan hilang seperti itu. Dan mungkin untuk seperti kesalahan-kesalahan yang lain ya tentunya kita contohkan seperti membuang sampah, atau kita menyontohkan cara agar kelasnya bersih, kan berarti kita gurunya dulu yang bisa nyapu bersih seperti itu. Cara bersih seperti ini agar merawat kelas menjadi bersih. Paling seperti itu. Demikian, monggo ada lagi ataupun ada tambahan dari sudah. Sedikit sebagai penutup, ada inspirator kembali bahwasanya kita seorang manusia tentunya memiliki keinginan kuat, kemudian punya tekad yang kuat, namun terhadap oleh kondisi yang kurang mendukung awalnya, tapi ternyata nanti di akhirnya akan mendapatkan hasil yang jauh di luar ekspektasi kita dalam membuat sebuah perubahan yang positif. Bapak Ibu, ada satu video inspirator untuk disimak terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu, tadi ada video yang menjelaskan bahwasanya ketika sebuah perjuangan yang tidak akan yang kita lakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, tentunya dalam hal ini kita pengajar ataupun guru memperjuangkan pendidikan anak, menjadikan anak lebih baik, lebih berkembang baik dari karakteristiknya ataupun perkembangan anak baiknya, tentunya nantinya akan menjadi baik pula ataupun akan terwujud pula ketika kita laksanakan dengan penuh cinta dan kita laksanakan dengan konsisten dan
ikhlas tentunya nih. Kemudian ketika kita bisa menciptakan hal yang lebih positif, nanti ada hasil akhirnya akan memunculkan kemanfaatan kembali untuk diri kita dan orang lain. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari beberapa materi yang telah saya dapatkan selama modul 1.4 yaitu budaya positif dalam kegiatan calon guru penggerak. Selanjutnya apabila banyak kesalahan ataupun ada masukan dan tambahan dari Bapak Ibu guru, tentunya sangat saya harapkan sebagai masukan, sebagai motivasi untuk saya ke depannya agar bisa tentunya lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, yang mana tentunya membutuhkan bantuan Bapak Ibu guru kelas masing-masing, karena saya sendiri sebagai guru agama yang tidak bisa melaksanakan pemantauan dan pendidikan secara rutin di setiap harinya. Nah, tentunya di masing-masing kelas ada waktu yang tidak bisa saya setiap hari laksanakan karena harus berganti kelas. Jadi mohon bantuannya untuk kedisiplinan positif nanti untuk bisa dilaksanakan bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru kelas. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang berkenannya dan kurang pasnya dalam penyampaian saya tentang modul ini. Terima kasih atas waktunya dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani selaku pemampar materi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi atau menularkan hal-hal yang positif kepada kita semuanya yang belum mengikuti kegiatan atau calon guru penggerak. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.